Dulu waktu pertama kali dia datang banyak banget orang yang ngeremehin transfer ini. Tapi sekarang dia pergi sebagai salah satu gelandang yang paling dihormati oleh fans Manchester United. Ya, ketika Casemiro datang ke King MU pada tahun 2022, banyak banget orang yang ngeremehin transfer ini. Ada yang bilang dia cuma datang demi uang. Dan ada juga nih yang bilang kalau karirnya sudah habis. Bahkan ada yang ngerasa kalau MU terlalu panik dengan datengin pemain berusia 31 tahun dengan harga yang mahal. Padahal saat itu Casemiro baru saja meninggalkan Real Madrid sebagai legenda hidup. 5 gelar Champions League dan banyak trofi La Liga dan reputasi sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di masanya. Tapi siapa sangka dalam waktu yang sangat singkat, Casemiro justru sempat menjadi jantung permainan Manchester United. Dia membawa mental juara, dia juga membawa karakter. Dia membuat fans MU kembali percaya kalau klub mereka masih bisa bangkit. Walaupun pada akhirnya perjalanan itu gak selalu indah, masih sangat berlika-liku karena Casemiro sempat dicintai setinggi langit. Lalu dihujat habis-habisan sebelum akhirnya pergi dengan rasa hormat dari fans. Dan hari ini kita akan bahas perjalanan panjang Casemiro di Manchester United. Dari awal kedatangannya, masa emasnya, masa sulitnya, kebangkitannya, hingga akhirnya resmi berpisah dari klub. Tahun 2022 menjadi salah satu masa yang paling suram dan yang paling kacau buat Manchester United. Gue yakin sih, di antara kalian yang fans MU pasti ingat masa-masa ini. Karena musim sebelumnya juga berantakan, ruang ganti juga nggak stabil, dan bahkan di awal era Erik ten Hag, MU langsung diajar kenyataan. Mereka kalah dari Brighton dan bahkan dipermalukan Brentford dengan skor telak 4-0. Itu benar-benar gila banget sih, dan bahkan itu bikin semua fans merasa frustasi karena MU kelihatan banget kalau nggak punya identitas, nggak punya pemimpin di tengah, dan bahkan gampang banget ditembus lawan. Lalu tiba-tiba muncul kabar yang paling mengejutkan karena MU baru saja merekrut Casemiro dari Real Madrid. Transfer ini langsung bikin heboh karena saat itu Casemiro masih penting banget nih buat Real Madrid. Dia juga baru aja juara Liga Champions dan bahkan juga masih main di level yang tertinggi. Makanya banyak banget orang yang bingung, kenapa sih dia mau ke MU? Padahal kan MU lagi hancur. Tapi ternyata keputusan itu justru mengubah wajah Manchester United. Menariknya Casemiro nggak langsung starter. Erik ten Hag memasukkannya ke dalam tim secara perlahan. Bahkan saat itu ada momen di mana fans bingung kenapa sih pemain sebesar Casemiro harus duduk di bangku cadangan. Padahal kan dia adalah pemain top, pemain superstar, pemain yang dibeli dengan bandrol yang mahal dengan prestasi yang sedemikian rupa. Tapi begitu dia mulai bermain, MU langsung berubah. Lini tengah mereka jauh lebih disiplin, pertahanan lebih aman, dan lini tengah mereka juga jauh lebih tenang dari biasanya. Dan bahkan Casemiro juga bawa sesuatu yang selama ini hilang dari MU. Apa itu? Itu adalah mental juara. Dia tahu nih kapan harus duel, kapan harus marah, dan bahkan kapan harus memimpin tim. Dia juga bukan pemain yang banyak gaya, tapi kehadirannya bikin seluruh tim jadi lebih tenang dan lebih percaya diri. Dan perlahan fans mulai jatuh cinta. Musim pertamanya di MU benar-benar luar biasa, dan bahkan banyak banget fans yang bilang kalau ini adalah gelandang terbaik MU setelah era Michael Carrick. Casemiro nggak cuma jago bertahan, tapi dia juga jago nyerang, dan bahkan dia sering muncul di saat momen krusial. Gol lawan Chelsea, gol penting di kompetisi piala, dan sundulan bersejarah di final Carabao Cup. Di musim itu, Casemiro seperti simbol kebangkitan MU. Dan momen paling penting tentu saat MU menjuarai EFL Cup 2023. Mungkin banyak banget orang yang bilang, oh ini cuma sekedar Carabao Cup. Tapi buat fans MU, trofi ini sangat-sangat emosional. Karena setelah bertahun-tahun penuh kekecauan, akhirnya mereka kembali dan merasakan juara. Dan Casemiro adalah wajah dari kebangkitan itu. Old Trafford mulai menyanyikan namanya dan fans sangat-sangat mencintainya. Dan banyak banget nih orang yang sadar kalau MU akhirnya punya pemimpin lagi. Kalau ditanya seberapa penting peran Casemiro di MU, jawabannya sangat-sangat penting, dan bahkan pengaruhnya nggak selalu terlihat di statistik. Karena Casemiro adalah fondasi permainan di MU. Saat dia bermain bagus, seluruh tim ikut stabil.
Dia jadi tameng di depan bek, jadi penyeimbang di lini tengah, dan bikin pemain lain bisa jauh bermain lebih leluasa. Saat Casemiro ada, Bruno Fernandes lebih fokus menyerang, bek MU juga nggak terlalu panik, dan tempo permainan jadi jauh lebih terkontrol. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah mentalitasnya. Casemiro datang dari generasi Real Madrid yang sudah sangat terbiasa juara. Dia ngerti tekanan, ngerti pertandingan besar, dan ngerti caranya untuk bangkit dan menang. Aura itu menular ke seluruh tim. Makanya saat Casemiro absen, MU sering terlihat kehilangan arah. Tapi perjalanan Casemiro di MU gak selalu indah. Masuk musim berikutnya, semuanya mulai berubah. Premier League mulai terasa berat. Casemiro beberapa kali terlihat tepat berduel. Mulai kalah sprint dan gak seagresif biasanya. Apalagi saat itu sistem permainan MU sedang kacau balau. Lini tengah terlalu terbuka, pertahanan gampang ditembus. Dan Casemiro sering ditinggal sendirian menutup area yang sangat luas. Akhirnya kritik datang dari mana-mana. Media Inggris mulai bilang kalau ini orang sudah mulai habis. Bahkan ada pandit yang menyuruhnya meninggalkan sepak bola tertinggi. Fans MU pun mulai terpecah. Ada yang masih membela dan ada juga yang merasa performanya sudah nggak layak dengan gaji besar yang dia dapatkan. Dan jujur aja, di masa itu memang terlihat kalau usia sudah mulai mengejar Casemiro. Tapi saat semua orang mengira karirnya di MU selesai, Casemiro justru bangkit lagi. Dan ini yang jarang dibahas. Di musim terakhirnya, performa Casemiro ternyata jauh lebih baik daripada yang diperkirakan orang-orang. Secara fisik, dia lebih matang dan siap, lebih bugar dan lebih disiplin menjaga kondisinya. Selain itu, perubahan taktik juga sangat membantu. Saat MU bermain lebih rapat dan lebih terorganisir, Casemiro nggak lagi dipaksa menutup seluruh area lapangan. Dan hasilnya langsung terasa. Interceptnya kembali muncul, ketenangannya kembali terlihat, dan pengalamannya jadi sangat penting buat tim. Ironisnya, saat banyak banget orang yang sibuk mencari penggantinya, MU justru terlihat sangat bergantung padanya. Karena ketika Casemiro bermain bagus, Manchester United terlihat jauh lebih stabil. Ini nih yang akhirnya mulai disadari banyak fans, karena masalah MU bukan cuma Casemiro, masalah mereka jauh lebih besar. Struktur tim buruk, transisi permainan kacau, pertahanan gak stabil, dan lini tengah sering kehilangan keseimbangan. Casemiro cuma jadi pemain yang paling gampang disalahkan karena posisinya sangat vital. Karena seorang gelandang bertahan akan selalu terlihat buruk kalau sistem timnya berantakan. Tapi saat sistem permainan mulai membaik, kualitas Casemiro langsung kelihatan lagi. Dan itu membuktikan satu hal, kalau class is permanent. Dan pada akhirnya perjalanan Casemiro di Manchester United resmi berakhir. Tapi dia bukan pergi sebagai seorang pecundang, tapi dia pergi sebagai seorang pemain yang sempat jatuh lalu bangkit lagi. Ya walaupun masa baktinya nggak panjang, bukan yang 10 tahun, bukan yang 5 tahun, tapi dampaknya sangat luar biasa. Dia datang di masa yang sangat-sangat sulit, membantu MU memenangkan trofi lagi, dan membuat banyak fans percaya kalau klub mereka masih sanggup berada di level tertinggi. Musim terakhirnya banyak banget yang bikin fans sadar kalau mungkin selama ini kita terlalu keras nih sama Casemiro, karena ketika dia main bagus, MU terlihat jauh lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih punya mental juara. Dan sekarang setelah dia pergi, Manchester United mungkin gak hanya kehilangan gelandang bertahan, tapi juga kehilangan sosok pemimpin sejati. Casemiro mungkin nggak menghabiskan 10 tahun karirnya di MU, tapi dalam waktu singkat dia berhasil kasih sesuatu yang sudah lama hilang dalam diri Manchester United. Apa itu? Itu adalah mental juara. Dia datang di MU saat kondisinya sangat kacau balau, sangat kritis, dan bahkan bikin mereka memenangkan trofi lagi di masa sulit itu. Dan dia juga sempat dianggap habis, tapi pada akhirnya dia buktiin kalau pemain besar nggak selalu pergi dalam keadaan sempurna. Kadang mereka pergi setelah mereka membungkam semua keraguan, dan Casemiro lah yang membuktikan itu. Dari Madrid ke Manchester, dari dicintai, dihujat, lalu dihormati kembali. Itulah kisah Casemiro di Manchester United. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian nggak ketinggalan berita seru lainnya.